Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Elvira sebagai perawat 1. Saya Esmeralda sebagai perawat 2. Di sini kami akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada sistem persarafan. Selamat menyaksikan. Pada anamnesis, kita harus tanyakan kepada pasien. Yang pertama, kita tanyakan keluhan utama atau penyakit sekarang pada pasien. Yang kedua, kita tanyakan riwayat penyakit dahulunya. Yang ketiga, kita tanyakan riwayat penyakit keluarganya. Yang keempat, kita tanyakan riwayat pengobatan dan alergi pasien. Selamat pagi Ibu. Apakah ini dengan Ibu Kris? Ya, baik Ibu, saya perkenalkan saya perawat Esmeralda. Di sini saya melakukan pemeriksaan saraf. Apakah Ibu bersedia? Iya. Bagaimana Ibu? Apa yang dirasakan hari ini? Kalau saya pusing, Ibu sebelumnya riwayat sakit apa Ibu? sus, Nah, Ibu, apakah ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit menular atau turunan seperti diabetes, hipertensi atau TBC? nggak ada sus, Ibu ada riwayat alergi nggak seperti obat-obatan atau makanan? nggak ada sus. Ya baik Ibu. Pada pemeriksaan fisik sistem persarafan, terdapat pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale, yaitu ada eye, ada verbal, dan ada motorik. Pada bagian eye, terdapat 4 total score. Yang keempat yaitu dapat membuka mata secara spontan. Yang ketiga, dapat membuka mata dengan perintah suara. Yang kedua, dapat membuka mata dengan rasa nyeri, dan yang kesatu tidak ada reaksi. Selanjutnya, pada verbal ada 5 skor. Yang kelima, berorientasi baik. Yang keempat, berbicaranya kacau atau bingung. Yang ketiga, dapat mengikuti kata-kata tapi bukan dalam bentuk kalimat. Yang kedua, meringis atau mengerang. Dan yang kesatu tidak ada jawaban. Selanjutnya, pada motorik terdapat 6 skor. Yang keenam, dapat mengikuti perintah. Yang kelima, dapat melokalisasi nyeri. Yang keempat, pasien dapat bereaksi dengan cara menghindar. Yang kedua, ada ekstensi abnormal atau deserebrasi. Dan yang pertama, tidak dapat mengikuti perintah. Baik Ibu, selanjutnya pemeriksaan untuk daya penciuman ya Bu. Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah Ibu ada kelainan atau tidak pada hidung Ibu. Caranya, Ibu yang hidung yang kiri ditutup, lalu Ibunya merem. Nanti Ibu mencium bau apa ini? Dibuka aja. Yes. Baik Ibu. Bau apa Bu ini? Kopi, Kopi. Lalu dilakukan ke hidung yang sebelahnya lagi. Ini Bu, bau apa? kopi. Kopi. Hasil pemeriksaan pada nervus olfaktorius normal. Ibu bisa mencium bau yang diberikan. Pada pemeriksaan ini, pemeriksa berada pada jarak 1-6 meter dari pasien dan meminta pasien untuk menutup sebelah matanya dan meminta pasien menyebutkan jumlah jari yang diperlihatkan oleh pemeriksa. Dilakukan juga pada mata yang tadi ditutup. Angka 2, angka 5, angka 1.
Pemeriksa juga meminta pasien untuk melihat tangan yang pemeriksa gerakan. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap gerak bola mata. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gerak bola mata di luar kemauan pasien. Melirik ke atas selama 1 menit, lalu ke bawah selama 1 menit. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pupil. Kita lihat diameter pupil pasiennya, normalnya 3 mm. Lalu kita bandingkan diameter pupil sebelah mata kanan dan kiri, apakah isopor atau anisopor. Lalu kita lihat juga bentuk bulatan pupilnya, apakah tetel atau tidak. Selanjutnya kita lakukan refleks pupil dengan rangsangan cahaya dengan cara menyorotkan cahaya kepada pupil pasien. Lalu kita lihat apakah terjadi miosis atau tidak, atau terjadi pelebaran atau tidak. Selanjutnya, ibu rapatkan gigi sekuat-kuatnya ya untuk melihat kekuatan kontraksi sisi kanan dan kiri sama. Setelah itu, ibu buka mulutnya, lalu kita amati apakah dagunya tampak simetris atau tidak. Pada pemeriksaan fungsi sensorik, dilakukan pemeriksaan sensasi suhu dengan cara kapas dibasahi air hangat. Lalu pada pemeriksaan refleks kornea, kita pakai ujung kapas. Lakukan pemeriksaan fungsi motorik. Kita minta pasien untuk duduk dengan posisi istirahat atau rileks. Lalu kita amati wajah kanan dan kiri pasien, apakah simetris atau tidak. Lalu kita amati juga lipatan dahi, tinggi alis, dan sudut mulutnya. Dan minta pasien untuk menggerakkan wajahnya. Pasien mengerutkan dahi, mengangkat alis, menutup mata, memoncongkan bibir atau nyengir, terus mengembungkan pipi, dicek kanan dan kirinya. Pasien menjulurkan lidah, lalu diberi rasa apa? Asin. Udah. Selanjutnya pemeriksaan Weber untuk mengetahui telinga kanan dan kiri pasiennya normal. Bagaimana Bu? Kanan dan kirinya terdengar? Dengar. Pemeriksa meminta pasien membuka mulutnya dengan menggunakan spatel lidah dan meminta pasien mengucapkan A. Meminta pasien untuk menolehkan kepalanya ke arah sisi yang sehat. Tujuannya untuk mengetahui adanya paralisis musculus sternocleidomastoideus. Demikian video kami. Terima kasih.